Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan strategi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Trias Arimurti, SEMAK. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arita Putri, yaitu saya sendiri. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu Desi Rahmawati Pujiastuti, Megawati Lestari, Neng Mutiara Indahsari, Reza Saililah Revianti, dan Santi Apriani. Penilaian investasi. Metode penilaian investasi ditinjau dari sudut pandang keuangan. Ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan di sebuah perusahaan. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan tiap-tiap perusahaan. Metode yang mana yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Metode yang umum dipakai perusahaan. Yang pertama, metode Net Present Value atau NPV. Metode penilaian investasi Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Yang kedua, metode Payback Period atau PP. Analisa metode penilaian investasi Payback Period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, metode Profitability Index atau PI. Analisa metode penilaian investasi Profitability Index atau PI membandingkan antara lain arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Yang keempat, metode Average Rate of Return atau ARR. Metode penilaian investasi Average Rate of Return ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Yang kelima, metode Internal Rate of Return atau IRR. Analisa metode penilaian Internal Rate of Return adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang. Selanjutnya ada usulan investasi. Yang pertama, faktor yang harus dipertimbangkan dalam usulan investasi. Satu, faktor kecukupan dana. Kedua, faktor keuntungan yang akan dicapai. Ketiga, faktor bunga. Keempat, faktor pesaing. Kelima, faktor kemampuan teknis. Kedua, contoh usulan investasi aktiva tetap. Ke-1, investasi pembelian aktiva baru. Kedua, investasi ekspansi usaha yang berisi diversifikasi produk dan diversifikasi usaha. Ketiga, investasi penambahan kapasitas. Keempat, investasi perlengkapan kantor dan sebagainya. Yang ketiga yaitu capital budgeting. Capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Yang keempat yaitu cash flow. Untuk menilai usul investasi harus didukung oleh ketersediaan dana yang secara real. Ada bukan dana dalam artian akunting, yaitu dana yang terlihat dari arus keluar masuk uang atau cash flow yang ditentukan oleh selisih antara aliran kas masuk cash flow dan aliran kas keluar cash flow. Yang kelima yaitu metode penilaian usul investasi. Yang pertama, metode Average Rate of Return ARR. Yang kedua, metode Payback Period. Yang ketiga, metode Internal Rate of Return. Yang keempat yaitu metode Net Present Value NPV. Yang kelima, metode Profitability Index PI. Yang selanjutnya yaitu teknik perhitungan proyek investasi. Pengertian proyek. Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang menggunakan sejumlah sumber daya untuk memperoleh suatu manfaat benefit. Yang kedua, analisis proyek dilakukan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan penilaian penanaman investasi di dalam suatu proyek yang tepat dari berbagai alternatif yang dapat dilakukan. Yang keempat yaitu aspek-aspek proyek.
Yang pertama teknis, yang kedua manajemen dan administrasi, yang ketiga kelembagaan, yang keempat komersial, yang kelima finansial, dan yang keenam ekonomis. Yang keempat, jenis analisis proyek berdasarkan cara dan tujuan. Yang pertama analisis finansial, yang kedua analisis ekonomi. Ilustrasi capital budgeting. Definisi capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal, keseluruhan proses dari perencanaan dan pengambilan keputusan dalam hal pengeluaran dana, di mana durasi untuk mengembalikan dana tersebut lebih dari 1 tahun, dan menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam capital budgeting atau keputusan investasi. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 2. Agar tidak terjadi over investment atau under investment. 3. Dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sama. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk 3. Dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan terakhir, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berhubungan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Proses pembuatan keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Ada 2 jenis penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek mutually exclusive. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Ketersediaan dana. Jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Jika dana terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Lalu di sini ada proses capital budgeting. Poin A yaitu pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulasi aliran berbagai ide, banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. Poin B, kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka A. Mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting B. Untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Poin C ada pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Lalu di sini ada poin D, implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Yang terakhir lalu ada poin E, follow up atau tidak dilanjut. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang memuaskan dalam pembuatan videonya. Semoga ilmu yang kami paparkan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.